Nah, untuk menyambut Hari Pangan Sedunia, maka pada pagi hari ini YLKI kembali menyelenggarakan program bertajuk Pastikan Ketersediaan Pangan yang Sehat, dan acara ini diawali dengan perbincangan di program Ruang Publik KBR sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan sejumlah narasumber yang pagi hari ini sudah hadir. Langsung saja kita sapa. Pertama adalah Bapak Tulus Abadi, Ketua Pengurus Harian YLKI. Halo Pak Tulus, apa kabar? Halo, selamat pagi. Kabar baik, Mbak Ines Nirmala. Iya, senang Selamat pagi sekali semua saya pendengar. bisa bertemu lagi dengan Pak Tulus ya. Ya, sama-sama, Mbak. Ya, dan berikutnya juga sudah bergabung bersama dengan kita di acara pagi hari ini, yaitu Ibu Endang, Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan Badan POM. Selamat pagi Bu Endang, apa kabar? Selamat pagi Bu Ines, kabar baik. Ya, semoga sehat-sehat selalu kabarnya ya Bu ya. Amin, iya. Dan luar biasa pagi hari ini kita sudah berkumpul bersama-sama di siaran Ruang Publik KBR untuk memperingati Hari Pangan Sedunia. Pertama saya mau ke Pak Tulus dari YLKI. Pak Tulus, apa yang mau disampaikan di Hari Pangan Sedunia tahun 2021? Ya, terima kasih Mbak Ines. Bapak Ibu, selamat pagi para pendengar radio KBR, dan selamat pagi Bu Rita. Jadi memang saya kira dalam memperingati Hari Pangan Sedunia ini tentu menjadi sangat penting bagi kita, bagi masyarakat Indonesia, karena pangan merupakan hak asasi manusia, dan keamanan pangan, kalau kita bicara keamanan pangan, juga merupakan hak asasi warga negara kita yang tentu kita tidak bisa hidup tanpa adanya komoditas yang bernama pangan. Itulah saya kira yang sudah dijamin dalam konstitusi dan sebagai undang-undang yang ada. Ya, jadi sebenarnya regulasinya sudah sangat kuat untuk bagaimana negara mewujudkan soal keamanan pangan dari hulu dan hilir, dan itu diatur dalam undang-undang pangan, ya, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang kesehatan, dan berbagai regulasi yang ada. Nah, tentu kalau kita bicara pangan sebenarnya tidak bisa dilepaskan dengan tiga aspek, ya. Pertama, aspek pasokan, ya, aksesibilitas, dan itu sangat menentukan apakah masyarakat ini bisa mengakses pangan dengan berbagai kondisi di lapangan, menyangkut transportasi, ya, dan keberadaan di berbagai daerah. Jika akses atau pasokan pangan itu menjadi hal yang juga tidak boleh dilupakan. Dan kedua, yang ini juga sesuai dengan tema kita hari ini, adalah soal keamanan pangan. Dan ini saya kira menjadi hal yang sangat-sangat mendesak dan urgent, karena ini menyangkut kesehatan, bahkan menyangkut nyawa kita, ya. Kalau sampai kemudian ada yang keracunan pangan atau apa yang sering kita dengar, ya, atau sesekali kita dengar. Nah, ini keamanan pangan ini bisa keamanan pangan secara general ataupun keamanan pangan olahan. Nah, ini yang menjadi sorotan kita barangkali adalah bagaimana keamanan pangan olahan itu. Ya, mungkin nanti kita bahas. Dan berikutnya yang ketiga adalah menyangkut harga pangan, ya. Pasokan ada, aksesibilitas ada, keamanan oke, tapi kalau harga pangan tidak terjangkau karena mahal, ini juga menjadi masalah. Oleh karena itu, tiga hal ini yang harus diintervensi oleh negara untuk menjamin pangan kepada masyarakat Indonesia, kepada rakyat, menyangkut pasokan, menyangkut keamanan pangan, dan harga pangan. Nah, kalau kaitannya dengan keamanan pangan, saya kira khususnya pangan olahan, dan saya kira nanti Bu kita akan mengupas tuntas hal ini, adalah bagaimana keamanan pangan olahan itu menjadi aman dari hulu dan hilir, ya. Kalau kita bicara hilir misalnya, itu juga tidak bisa dilepaskan bagaimana kalau kita bicara keamanan pangan juga menyangkut masalah kemasan pangan. Ya, kemasan pangan itu menjadi hal yang embedded, sesuatu yang tidak dipisahkan khususnya untuk pangan olahan, karena kita tidak mungkin mengkonsumsi pangan olahan, apakah itu pangan ataupun minuman, tanpa ada kemasan, ya. Karena kalau dulu kemasan yang sering kita pakai atau mungkin juga sekarang sebagian, misalnya dari daun pisang, dari belanda dan segala macam. Tapi dengan makin modern dan mobilitas masyarakat yang semakin tinggi,
kita membutuhkan kemasan-kemasan yang lebih bertahan lama dan juga lebih aman itu sendiri. Nah, dalam hal ini kita sering soal kemasan pangan yang paling familiar kita pakai adalah plastik, ya. Plastik ini yang kemudian menjadi kemasan pangan, apakah itu pangan dalam arti pangan padat ataupun cairan, ya, cairan minuman yang kita konsumsi atau AMPK, ya, konkretnya itu adalah tak terlepas dari masalah keamanan pangan dan kemasan pangan. Nah, plastik ini memang semacam menjadi di satu sisi semacam revolusi terhadap kebutuhan kita sebagai manusia, tapi di sisi lain juga menimbulkan persoalan-persoalan yang complicated, ya. Bisa jadi persoalan dari sisi lingkungan, ya, banyak sekali sampah kita 30% adalah sampah plastik, ya, dan sebagian besar itu, ya, lebih dari 40% sampah plastik masuk ke lautan, masuk ke perut ikan paus, ikan hiu dan segala macam. Nah, kemudian soal keamanan itu bagi kesehatan manusia, plastik itu sering juga menimbulkan eksternalitas berupa zat-zat yang terkandung di dalam plastik yang kemudian terkontaminasi di dalam produk pangan yang kita konsumsi, apakah itu pangan ataupun minuman. Karena yang namanya plastik tentu mengandung berbagai komponen-komponen yang sebenarnya itu adalah cemaran bahan pangan, ya, cemaran yang kemudian terkontaminasi apakah melalui proses pemanasan yang tidak benar, dijemur misalnya, dan atau juga kena minyak, lemak dan segala macam, sehingga yang sebenarnya aman menjadi tidak aman. Nah, kalau itu kita misalnya contoh AMDK, air minum dalam kemasan, yang itu juga menjadi produk yang tidak bisa dilepaskan dari pola konsumsi kita, ya. Walaupun kita ada campaign untuk mengurangi soal AMDK ini terkait dengan plastik, tapi ya plastik ini AMDK menjadi sebuah kebutuhan, dan kita saat ini sudah mencermati soal kandungan BPA, ya, bisphenol A di dalam AMDK itu. Nah, itu juga kita minta agar ada satu standar yang lebih baik kepada konsumen, sehingga cemaran-cemaran bahan pangan tidak kita konsumsi dan kemudian akan terakumulasi dalam berbagai produk cemaran itu yang masuk ke dalam tubuh kita, Mbak Ines. Ya, karena kalau kita bicara cemaran masuk ke tubuh kita, ini kan bukan hanya cemaran pangan dan bukan hanya soal minuman, mungkin juga dari makanan, dari cemaran-cemaran lain, dan juga dari polutan-polutan yang kita hirup, kita isap, misalnya polutan dari bahan bakar, dari BBM, dari pabrik yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita, sehingga semakin banyak cemaran itu masuk ke kesehatan kita dan itu akan merusak kita. Itulah saya kira poin-poin besar yang ingin saya sampaikan terkait dengan keamanan pangan dan kemasan bahan pangan yang tidak bisa dipisahkan, dan itu plastik punya peran yang strategis, tapi plastik kemudian punya dampak eksternalitas dari sisi lingkungan dan juga bagi kesehatan itu sendiri, sehingga kita memerlukan standar keamanan plastik yang lebih tinggi dan kemudian bisa mereduksi komponen-komponen yang tidak kita konsumsi seperti BPA, bisphenol A. Itu Mbak, kira-kira Mbak Ines. Iya, baik Pak. Ternyata memang ada bisa dibilang ada berbagai macam masalah dalam pangan yang aman dan sehat untuk masyarakat, dan tadi sudah diuraikan oleh Pak Tulus apa saja poin-poinnya gitu ya. Dan berdasarkan temuan yang dilakukan oleh YLKI, ini apa saran untuk masyarakat sebagai konsumen, Pak? Ya, memang di sini memerlukan satu pola perilaku yang lebih wisdom, pola perilaku yang lebih cerdas bagi konsumen dalam mengkonsumsi bahan pangan yang menggunakan kemasan, khususnya kemasan plastik. Pertama, sebisa mungkin secara ekstrim menguranginya, ya. Misalnya kalau kita tidak perlu banget dengan AMPK yang kemasan itu, maka kita bisa menyediakan isi ulang ataupun tumbler yang tersedia sehingga kita tidak menyisakan sampah plastik, sehingga AMPK itu kita konsumsi manakala kita sedang dalam satu meeting yang tidak dihindari ataupun sedang dalam perjalanan, traveling dan segala macam. Dan kedua, dari sisi warning di dalam kemasan-kemasan itu ada tanda, ada tara pangan, ya, ada tara pangan apakah di kemasan botol, gelas ataupun juga galon, ya, ada tara pangan yang menyebutkan
kode-kode tertentu. Nah, tara pangan itu yang kemudian menjadi penanda bahwa kemasan itu adalah layak atau food grade ya, atau layak untuk sebagai bahan kemasan pangan. Nah, mungkin tandanya yang paling lazim adalah misalnya ada tanda gelas dan garpu. Nah, pernahkah kita melihat ketika kita mengkonsumsi AMDK itu atau bahan pangan lain ada tanda garpu dan gelas di bawahnya? Nah, kalau itu ada tanda berarti itu menjadi sinyal bahwa itu adalah sesuatu yang sehat. Tapi kalau tidak ada, itu menjadi persoalan. Nah, dari survei YLKI yang kemarin kami lakukan, itu ternyata temuannya adalah hampir 50-50. Ya, 50-50 untuk menyebutkan kode tanda pangan, tara pangan itu, dan taruhnya lagi tidak ada tara pangan atau tidak ada tanda tara pangan di kemasannya. Oleh karena itu, ini penting sekali dari sisi konsumen untuk melihat kode atau tanda tara pangan di kemasan AMDK dari berbagai ukuran itu, dan juga diperlukan adanya pengawasan yang lebih ketat baik oleh Badan POM atau oleh Kementerian Perindustrian untuk kepatuhan terhadap industrinya ya. Bisa saja dia tidak mencantumkan, tetapi sebenarnya dia juga food grade, tetapi juga bisa saja juga dia memang tidak food grade. Nah, itu satu masalah. Nah, ini di sini konsumen punya hak atas informasi, bagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa informasi-informasi itu sangat penting bagi kita, bagi konsumen untuk kemudian menentukan sikap atau pilihan apakah akan memilih makanan atau minuman itu karena tidak ada tanda tara pangan atau tetap mengkonsumsinya. Begitu kira-kira Mbak Ines. Baik Pak Tulus. Nah, berikutnya Pak, ada sebuah pertanyaan nih dari pendengar kita yang bergabung lewat telepon, yaitu Ray di Kemang. Kita beri kesempatan ya Pak untuk bergabung. Kita angkat teleponnya. Halo, selamat pagi Ray di Kemang, Jakarta. Halo, selamat pagi. Iya Ray, apa yang mau disampaikan atau ditanyakan? Saya mau nanyain kalau sebenarnya itu makanan sehat idealnya untuk khususnya rakyat Indonesia itu seperti apa ya? Dan juga lebih baik itu kita mencari pangan-pangan makanan sehat itu enaknya dari mana yang lebih biar lebih aman gitu, apakah nanam sendiri ataupun mencari di tempat yang terpercaya gitu. Iya. Dari itu juga mana. Oke, baik. Terima kasih Ray di Kemang, Jakarta. Baik, Pak Tulus mungkin menanggapi singkat saja ya karena waktunya tinggal 1 menit nih. Ya, kalau bagaimana mencari bahan pangan yang baik tentu kita tadi ada tanda-tanda tara pangan di kemasannya. Kalau kita bicara makanan olahan, ada registrasinya di Badan POM, ada ingredient atau kandungan gizinya, dan ada kadaluarsa, ada checklist kalau menurut gurita dan segala macam itu. Nah, kedua, tentu kita tidak bisa tidak bisa hanya mengandalkan bahan pangan di sekitar kita atau satu lokasi saja. Tentu kita akan banyak mencari bahan pangan dari berbagai tempat, dan mungkin yang lebih baik ya atau yang lebih sehat ya sesuai pertama dengan kebutuhan kita, kedua apakah pangan itu diproses secara baik dan sehat atau tidak, dan salah satu tandanya adalah dikemas dengan baik, ada tanda-tanda tadi kadaluarsa, ada ingredient, ada juga kalau daging ya ada daging, ada NKP-nya ya, kemudian kalau mungkin bagi muslim ada tanda halalnya dan seterusnya. Itu hal, memang banyak rambu-rambu yang harus kita perhatikan untuk kemudian menyimpulkan bahan itu sehat atau tidak untuk kita konsumsi. Demikian Mbak. Oke, baik, dan mungkin nanti narasumber lain juga bisa membantu untuk menjelaskan. Dan terima kasih Pak Tulus. Selanjutnya kita akan berbincang dengan Ibu Rita Endang dari Badan POM, dan juga sudah bergabung dengan kita narasumber lainnya ada Prof. Aru Wicaksono, Ketua Umum Yayasan Kanker Indonesia, dan Dr. Dian Proboyekti, Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes, yang juga akan berbincang bersama kita di siaran Ruang Publik KBR. Dan Anda juga bisa ikut bergabung lewat telepon bebas pulsa di 0800 245 7893 dan WhatsApp di 0812 118 8181. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR.